karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung, yang terindah yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau dikagumi. Yesus, Engkau dikagumi. Ku kagumi. Karya terbesar di dalam hidup kami, pengorbanan-Mu Tuhan, sampai kepada kebangkitan-Mu yang sudah Kau kerjakan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena semua yang Tuhan kerjakan itu membuat hidup kami menjadi berarti. Semua yang Tuhan kerjakan lewat Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, membuat kami boleh mengalami kemerdekaan, membuat kami boleh mengalami juga kebangkitan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat pagi diberkati ini Tuhan. Atas izin Tuhan, kami kembali diperkenankan untuk merayakan hari kebangkitan-Mu, hari Paskah di tahun 2023 ini. Biarlah semangat, gairah, api Paskah itu terus boleh membangkitkan hidup kami di dalam Tuhan, sehingga kami hidup lebih lagi berpengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi yang luar biasa ini kami akan kembali membaca, merenungkan bagian daripada firman-Mu. Tuhan berkenan untuk menyingkapkan, Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Roh Kudus, ambil alih sepenuhnya dalam pengurapan Allah, baik hamba yang bicara, bahkan semua jemaat yang mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap sambut firman Tuhan ini. Semua yang rindu kebenaran ini bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan terbaik. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Selamat merayakan Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, sehingga kita semua boleh dimerdekakan. Baik, satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau sama-sama perhatikan dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Pada hari Jumat kemarin kita membahas bagian ini, dan saudara, saya ingin menyoroti kembali bagian ini di dalam tema yang berbeda tentunya. Roma 8 ayat yang pertama. Baik, Bapak Mama, saudara yang diberkati Tuhan, kita membaca teks ini dulu bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kitab Roma pasal 8 ayat 1. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, dikatakan jelas oleh Rasul Paulus bahwa demikianlah sekarang kita semua ini yang hidup di dalam Kristus, dikatakan tidak ada penghukuman bagi kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi setiap orang yang diam di dalam Kristus.
Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, kenapa di dalam Kristus kita tidak lagi mengalami penghukuman? Karena tentu jawabannya adalah karena Kristus telah mati dan telah bangkit buat kita. Dan kematian serta kebangkitannya itulah yang membuat saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam penghukuman. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita bicara soal penghukuman di dalam Alkitab, itu bicara tentang dua hal penting. Ketika kita melihat kata penghukuman di dalam Alkitab, itu bicara tentang dua hal penting. Saya ulangi. Yang pertama adalah bicara soal bagaimana kutuk itu menguasai setiap orang-orang, atau kutuk itu menguasai semua manusia yang lahir setelah atau yang lahir dari Adam dan Hawa. Maka semua orang yang lahir dari keturunan ini mengalami yang namanya kutuk, karena kutuk itu sudah datang oleh satu orang yang bernama Adam. Dan kutuk itu terus mengalir kepada semua keturunan-keturunannya. Kutuk itu, saudaraku, melekat atas semua manusia. Kecuali kita lahir bukan dari keturunan Adam dan Hawa. Ya, itu tidak mungkin ya. Karena tidak ada manusia lahir dari binatang atau lahir dari keturunan yang lain. Ya, semua kita lahir, saudara, dari keturunan satu, yaitu Adam dan Hawa. Maka otomatis kutuk itu sudah mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Kutuk itu memang melekat dengan hidup kita sekalian. Tetapi Alkitab memberikan keterangan yang jelas bahwa ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia telah menjadi terkutuk karena kutuk kita. Lihat ayat ini, Galatia pasal 3 ayat 13. Tampilkan di layar. Kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ya, perhatikan teks ini dibacakan buat kita. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, ayat ini mengatakan dengan jelas. Coba lihat ya, sampai Kevin pingsan. Galatia 3 ayat 13. Ya. Dikatakan dengan jelas di dalam teks itu bahwa Kristus yang digantung di atas kayu salib telah menjadi terkutuk. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus itu yang telah tergantung. Untuk apa? Menebus kita dari kutuk. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus, kita semua, kita ini tidak lagi diperbudak oleh kutuk. Ya. Kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Sehingga semua yang sudah terima Yesus secara 100% percaya sungguh Yesus sudah tinggal di dalam hidupnya, maka orang itu tidak ada lagi istilah kutuk-kutuk masih ikut dia. Mau kutuk nenek moyang kah, kutuk keturunan kah, kutuk saudara dari orang tua kah, itu sudah tidak bisa lagi melekat atas orang yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan. Ya, itu kita sudah dimerdekakan karena Yesus sudah menjadi terkutuk karena dosa-dosa kita itu, atau karena semua kutuk-kutuk yang kita terima dari warisan-warisan nenek moyang kita sejak keturunan pertama sampai dengan sekarang. Karena itu orang percaya tidak boleh lagi mempercayai itu kalau saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya, misalnya dulu orang tua kita menyembah ya
tertentu ya saudara menyembah, mungkin kan dulu-dulu tuh penyembahan tuh aneh-aneh ya. Ada yang menyembahnya, saya ingat itu, mama saya cerita bilang kami pun keturunan itu menyembah ular ya saudara. Sehingga dulu katanya kalau saudara opa saya itu tidur, maka ular itu tidur di sampingnya ya. Ya saudara yang diberkati, ular itu tidak bisa pergi jauh-jauh dari dia. Nah karena penyembahannya ular ya saudara yang diberkati Tuhan ya. Tetapi waktu kami menjadi percaya kepada Kristus, maka otomatis penyembahan kepada ular itu sudah putus. Kutuknya sudah tidak lagi nyambung ke saya, tidak lagi nyambung kepada keturunan-keturunan yang sudah tinggal di dalam Kristus. Kecuali belum. Saudara yang diberkati, saya juga pernah ketemu orang yang tidak bisa makan daging kambing ya. Karena apa? Karena dia bilang begini, kami pun nenek moyang dulu sudah bikin perjanjian darah bahwa kami tidak boleh makan daging kambing. Kalau kami makan daging kambing, kami semua gila kambing. Itu kan kutuk ya. Dan memang betul, orang-orang yang lahir dari ini keturunan saudara, mereka rata-rata penyakitnya gila kambing ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini fakta, realita. Nah karena itu kita mesti tinggal di dalam Kristus. Sebab kalau tidak tinggal di dalam Kristus, kutuk itu akan terus merajalela. Kutuk itu akan melekat. Kutuk itu tidak bisa terlepas. Tetapi waktu kita menjadi percaya kepada Kristus, diam di dalam Kristus, ayat ini menjatakan dengan jelas, maka kita semua tidak lagi di bawah penghukuman. Penghukuman yang mana? Penghukuman yang namanya kutuk itu sudah selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, sebagian lagi yang mempercayai ini juga ya. Kenapa kamu sakit-sakit terus ya? Ternyata doa-doa pun cek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menurut tim doa melihat bahwa ternyata bosong pumarga ini sebenarnya nubatonis. Nah, misalnya, kenapa kamu marga neno ya? Wah, ini tidak betul ini ya. Punya cerita, betul dulu itu nenek saya nikah dengan nubatonis, tetapi nubatonis tidak kasih masuk belis. Karena nubatonis tidak kasih masuk belis, maka kita semua ikut marga mama, jadi kita semua neno ya saudara. Ini kasus-kasus yang terjadi. Tidak bisa, kamu itu kan lahir dari nubatonis, darah nubatonis mengalir di dalam kamu, itu kamu sudah mengkhianati ini keturunanmu ya. Karena itu kamu harus kembali ke marga nubatonis. Kalau kamu tidak kembali ke marga nubatonis, keturunanmu itu akan sakit-sakit terus. Kamu akan sakit-sakit terus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka akhirnya orang ambil keputusan, ya kita pindah marga saja. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahu-tahu pindah marga sakit juga tetap ada. Nah itu namanya, saudaraku, ingat, itu tidak ada ngaruhnya. Lu mau pindah marga 100 kali pun, kalau kau tidak hidup di dalam Kristus, maka hukuman itu, kutuk itu akan melekat sampai kapan itu. Akan melekat. Ya. Karena kutuk itu tidak akan bisa dilepas oleh karena pindah marga. Kutuk itu tidak bisa dilepas hanya karena saudara mentaati sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kutuk itu hanya bisa terlepas kalau ayat ini mengatakan orang diam tinggal di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Nah ini kita tidak boleh lupa ya. Karena itu Omon pernah cerita sama saya, bilang dong mau pindah marga Bau ya. Saya bilang, kalau Omon pindah marga Bau kita jadi keluarga, karena saya mama Bau ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi kan tidak ada hubungan itu ya. Tidak ada hubungannya. Jadi kutuk itu sudah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Memang betul sejak Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden. Tetapi karena Kristus yang satu ini, dia sudah mati tergantung di atas kayu salib, terkutuklah dia,
maka semua kutuk yang melekat pada pribadi orang-orang manusia itu dilepaskan ketika orang itu datang kepada Kristus, menerima Kristus, membiarkan Kristus tinggal di dalam hidupnya, maka otomatis semua kutuk diselesaikan oleh Kristus karena kebangkitannya yang kita rayakan hari ini. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara rayakan kebangkitan hari ini, mesti menyadarkan kita jangan lagi jadi Kristen yang masih diperbudak oleh penghukuman begini. Ya, terkecuali saya ulang, kita belum di dalam Kristus loh. Tapi kalau kita sudah di dalam Kristus, tidak mungkin ada kutuk itu. Tidak mungkin orang bisa tinggal di dalam kutuk, karena Yesus sudah terkutuk di atas kayu salib. Dan dia menanggung semua kutuk kita. Yang kedua, bicara soal penghukuman, itu bicara soal tentang neraka atau maut, atau saudara terkasih di dalam Tuhan, kematian kekal. Ya. Jadi penghukuman yang dimaksud ini adalah tidak lain bicara tentang neraka, hukuman maut, kematian yang kekal, kehidupan di neraka. Inilah yang Yesus juga selesaikan ketika dia datang ke dalam dunia ini, mati, bangkit buat kita. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dia bukan lagi menjadi orang yang punya keraguan, tetapi dia mempunyai kepastian di dalam Kristus bahwa kalau Tuhan panggil saya hari ini, kalau Tuhan datang kembali hari ini, maka pasti saya ada bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena dia yang menjanjikan di dalam dia tidak ada penghukuman. Di dalam Kristus tidak ada neraka. Di dalam Kristus tidak ada lagi yang namanya kematian kekal. Di dalam Kristus yang ada cuma kehidupan. Makanya Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau seorang percaya kepadaku, meskipun ia mati, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita beruntung, ya. Karena satu, kita lepas dari kutuk, yang kedua, kita bebas dari neraka. Ya, kita bebas dari neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, mau Anda dan saya hidup di dunia ini berapa lama, itu tidak jadi soal. Karena tiket sorga sudah di tangan. Saya selalu katakan ini, hanya persoalan tempat saja yang kita belum sampai. Tetapi status sudah warga kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 20 mengatakan demikian. Mari lihat teks ini. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita di sorga, dari situ pula kita menantikan. Jadi dari situ kita menantikan. Kita pun kewargaan di sorga, bukan di bumi. Di bumi ini cuma tempat sementara. Di bumi ini hanya tempat kemah. Paulus katakan kita ini sebagai musafir yang cuma sementara di dunia, karena kita adalah kewargaan sorga. Coba naik di atas itu. Ini dia kayaknya tidur. Sana bisa. Nanti potong batagae ini ayat-ayat. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21 20. Ganti kasih Ken. Kasih Om Ken. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu jadilah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau tinggal di dalam Kristus, saudara. Sebab kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kekristenan kita itu percuma. Ya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita mau lama jadi Kristen,
kita mau jadi apapun di dalam kekristenan ini tidak ada guna. Karena yang bisa membuat kekristenan kita itu menjadi berarti karena kita ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak di dalam Kristus tidak ada arti. Ya. Anda merayakan Paskah semeria apapun, mau bakar lampion satu kampung, mau salibkan Yesus bolak-balik, tidak ada guna semuanya. Kalau Kristus tidak di dalam kita, ya saudara. Karena yang membuat kita punya kekristenan itu menjadi berarti, kita tidak di bawah penghukuman, baik itu kutuk yang tadi saya sudah jelaskan kepada kita, maupun neraka, maupun kematian kekal, itu hanya kalau orang di dalam Yesus. Kalau tidak di dalam Yesus tidak bisa. Makanya saudara, bicara soal kekristenan itu bukan hanya sekedar ikut Yesus. Ya, saya ulang. Bicara soal kekristenan adalah bagaimana Kristus itu yang kita ikuti tinggal di dalam kita. Saya mau berikan contoh kasus ini ya. Orang merayakan Paskah, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu. Lihat Yohanes 2 ayat 23 24, tampilkan. Yohanes pasal 2 ayat 23 24. Yohanes pasal 2. Ya, silakan dibaca. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Sampai situ dulu. Waktu di Yerusalem ketika mereka merayakan Paskah, Yohanes 2:23. Yohanes 2:23. Ya. Merayakan Paskah di Yerusalem loh. Ini merayakan Paskah di Yerusalem. Lalu dikatakan dalam ayat itu banyak orang menjadi percaya dalam namanya. Banyak orang, bukan sedikit yang percaya Yesus karena melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi ayat 24 bilang apa? Mari kita lihat Yohanes pasal yang kedua ayat 24. Lanjut. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Tetapi Yesus tidak percayakan dia diri. Itu dengan kata lain, Yesus mau tinggal di dalam itu orang. Yesus mau kasih dia diri pilih itu orang. Meskipun ini orang dong percaya dia di perayaan Paskah loh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya tadi saya sudah bilang, kalau lihat orang merayakan Paskah ini kan semua mengaku percaya Yesus. Ya. Kalau saudara tanya, tadi malam saya pulang dari Takari, itu sepanjang jalan lampu semua menyala. Kalau seandainya beton turun dan beton tanya, lu percaya Yesus? Pasti dia jawab percaya Yesus. Semua percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Tetapi Yesus bilang, saya sendiri tidak mempercayakan diri saya kepada mereka. Wah, kalau begini ini hidup jadi karmana, saudara yang diberkati Tuhan. Tidak akan lepas dari penghukuman. Kutuk tetap ikut terus. Makanya Kristen model kayak begini, kutuk tidak bisa lepas dari dia. Kutuk main ikut terus. Kutuk main ikut terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Kristen yang model kayak begini, saya ulang lagi, penghukuman tetap menjadi bagian atas hidupnya. Karena Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Roma 8 ayat 1 mengatakan, yang tidak mendapat penghukuman hanya di dalam Yesus. Artinya Yesus mempercayakan dirinya buat saudara dan saya, baru kita tidak mengalami penghukuman. Karena itu jangan jadi Kristen yang gereja percuma, ya. Jangan jadi Kristen yang hanya sekedar agama Kristen tapi percuma, ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, karena kita tidak menikmati yang namanya pembebasan, kita tidak menikmati yang namanya kehidupan kekal, kita tidak menikmati yang namanya kebebasan. Apa artinya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yesus saja kita mengalami kemerdekaan. Karena itu di pagi Paskah ini, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita semua lihat, saya ini sudah di dalam Yesus atau belum. Sebab kalau kita tidak di dalam Yesus, saya ulangi ini pernyataan ini, ketemu semua akan jadi sia-sia. Ya.
Karena yang bisa bikin orang tidak di bawah penghukuman ini satu pribadi, saudara pribadi lain. Makanya dia ulang-ulang ngomong di dalam Alkitab. Dia minta botong dan dia tuh sone boleh tapisah. Mesti botong dan dia tuh melekat, dekat. Lihat ini ayat. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-45. Silakan dibacakan. 4 dan ayat 5. Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara lihat, kita tidak bisa kalau tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ibarat sama seperti pohon yang saudara dikatakan, kalau depu ranting son melekat di depu pohon, karena itu pohon bisa menghasilkan buah. Lebih jelas Yesus omong di ayat 5. Perhatikan ayat ini. Silakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, Yesus bilang, kamu tidak bisa buat apa-apa. Karena kamu ada di dalam kutuk. Di luar Yesus kamu tidak bisa buat apa-apa. Karena kamu ada di dalam penghukuman kekal. Di luar Yesus kamu cuman ranting kering. Ayat 6 dan 7. Silakan lihat. Ayat 6, ayat 7. Ya, lanjut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Habis. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. saudara lihat. Jadi kalau kita tidak di dalam Yesus, kita tidak bisa. Kita tetap ada di bawah penghukuman. Kutuk akan iko kita terus. Ya, neraka sone lepas dari batompu hidup. Ya, karena itu hari ini mari kita semua jangan jauh dari Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Biarkanlah Kristus masuk tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Biarkanlah Kristus menjadi bagian di dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus pernah bersaksi begini dalam kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ayat itu mengatakan begini, silakan dibacakan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi, Paulus katakan terus. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus sedang memberikan saudaraku satu contoh. Dia bilang, lihat sekarang saya tidak lagi hidup sendiri, ada Yesus di dalam diri saya. Lanjut. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara lihat itu. Jadi kita hidup mesti seperti Paulus. Jangan kita sendiri, mesti Tuhan tinggal di dalam botong hidup. Mesti Kristus ada di dalam botong hidup. Sebab saya ulang-ulang, kalau Yesus tidak ada di botong hidup, botong tetap ada di bawah penghukuman, tetap ada di kutuk, tetap ada saudara yang terkasih. Kita mau rayakan Paskah model apapun tidak guna. Saya ulang lagi, tidak guna. Karena Yesus ini tidak bisa disogok. Yesus tidak bisa dibayar dengan perayaan kita. Saudara lihat berapa banyak ratusan orang, jutaan orang ikut Yesus. Yesus tidak peduli. Yesus tidak suka, bukan hanya sekedar saudara yang diberkati Tuhan dia senang. Dia ini bukan ke DPR, caleg-caleg DPR. Kalau orang banyak ikut, tambah semangat. Yesus tidak begitu. Saudara, Yesus bukan begitu. Karena Yesus ini bukan lihat luar, dia lihat di dalam. Lu mau Magdadoto ikut dia, lu mau bilang segala macam lu berikan kepada dia, tapi yang dia lihat hati. Karena dia kan mau tinggal di dalam hati. Dia mau masuk di dalam hidup saudara dan saya. Dia bukan mau lihat luar kita. Dia bukan mau lihat siapa kita. Itu Tuhan. Makanya saudara lihat, kenapa dia tidak mau mempercayakan dirinya kepada banyak orang yang percaya kepada dia pada waktu perayaan Paskah di Yerusalem. Karena itu Yesus tahu siapa mereka. Yesus tahu hati mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kasus seperti ini Yesus bukan satu kali, ulang-ulang.
Nah, saya kasih contoh satu lagi. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Lalu setelah itu lompat di ayat 66. Silakan dibacakan. Yohanes pasal 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara lihat, waktu Yesus omong, ini banyak orang lagi ikutin, tapi dia omong keras. Langsung orang semua tersinggung dengan itu perkataan. Akhirnya ayat 66, lihat. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak ikut Yesus. Saudara lihat itu, ya. Tapi waktu tidak mengundurkan diri, waktu orang-orang banyak mengundurkan diri, apakah Yesus bilang, "Picari dong, tedong sumundur semua gara-gara behot bata lalu keras." Sonde. Malah dia nantang murid-murid yang tinggal 12 orang. Dia bilang begini, saudara lihat di ayat yang ke-67, 68. Tampilkan Yohanes pasal 6. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dia bilang sama Simon Petrus dan yang lain, kamu son ikut yang dosu bangun jalan ini. Dosu bangun, masuk kenapa mas tinggal 12? Kenapa masuk mas tinggal? Iko sudah toh? Kan masuk sana mau iko beta? Iko sudah. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia berani usir itu. Tapi Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu itu hidup dan kekal. Saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau menyadari tentang siapa itu Yesus, maka sekali lagi dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Karena Yesus segala-galanya. Tanpa Yesus tidak ada pembebasan. Tanpa Yesus orang tetap ada dalam penghukuman. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kita ini yang butuh Yesus, bukan Yesus butuh kita. Kita mesti ingat itu, saudara. Kita ini yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Satu kali Yesus masuk ke Yerusalem, lalu orang banyak mengeluh-elukan dia. Orang banyak bersorak-sorai, berkata, Hosana bagi Allah, Hosana bagi dia yang datang sebagai Raja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu orang Farisi mulai, lalu saudara Yesus bilang begini, kalau kamu diam, batu-batu ini akan kuperintahkan untuk bersorak bagi Allah. Saudara lihat, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang Yesus mau pesankan? Bos, sebenarnya Yesus mau bilang sama kita, dia tidak butuh kita. Kita yang butuh dia. Kalau dia butuh kita, maka saya ulang lagi, waktu orang banyak ikut dia, dia pasti langsung terima. Ayo mari semua, ayo beta serahkan depu hidup sama bos dong. Semua tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mau lihat adakah orang-orang yang datang kepadanya dengan benar-benar. Dia welcome kepada semua orang. Tetapi apakah hatimu juga welcome terhadap dia? Adakah saudara dan saya juga memiliki hati yang sama seperti hati Yesus? Saudara yang diberkati. Atau kita pasang action seolah-olah kita ini yang Tuhan. Banyak orang Kristen yang saya ulang lagi tidak mengalami kemerdekaan karena dia tetap ada di dalam perbudakan dosa. Masih ada dalam kutuk. Kristennya cuman Kristen tempelan. Kristennya cuman Kristen yang begitu-begitu saja. Ya, Yesus tidak diam di dalam dia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena Yesus itu mau tinggal di dalam kita, maka orang-orang yang terima Yesus di dalam dirinya itu pasti akan mengalami sesuatu. Ya. Orang-orang yang terima Yesus di dalam pribadinya itu pasti akan mengalami sesuatu. Saudara lihat ini ayat ya. Ketika Roma pasal 8 dibicarakan dan menekankan soal hidup di dalam Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, pada hari Minggu, pada Jumat kemarin saya sempat singgung bagian ini. Tapi kita mau lihat lagi kembali ayat ini, saudara, ayat yang ke-9.
dan ayat yang ke-10 dari kitab Roma pasal 8. Orang kalau biarkan Yesus ada di dalam dia, apa yang terjadi? Ayat 9 dan ayat 10. Silakan dibacakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara lihat juga ayat yang kelima dan ayat 6. Perhatikan ini ayat. Ini di dalam Kristus ini. Silakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara lihat, orang yang hidup di dalam roh atau hidupnya di dalam Kristus atau Tuhan di dalam dia, itu dia tidak akan lagi ada di dalam kedagingan. Dia tidak akan memikirkan hal-hal yang sifatnya daging, tapi dia akan menuruti apa yang roh kehendaki. Roh di sana R besar, itu berarti roh Tuhan di dalam diri kita. Saudara yang diberkati Tuhan, karena begini, tidak mungkin di dalam satu pribadi tinggal dua pribadi, tidak bisa. Saudara, satu pribadi ini tidak bisa tinggal dua pribadi. Tidak bisa Tuhan sebelah kiri, setan sebelah kanan. Atau sebaliknya, setan sebelah kanan, Tuhan sebelah kiri. Tidak bisa. Karena kalau dua pribadi ini tinggal satu tempat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya ada kemungkinan satu kuat, yang kuat akan mengalahkan yang lemah akan mengalahkan yang kuat. Saudara yang diberkati Tuhan, saya kasih contoh. Bisakah musuh saudara tinggal di dalam rumah saudara? Bisa tidak? Bisa. Tetapi hanya ada dua kemungkinan. Kita yang mati atau musuh kita yang mati. Kan begitu saudara. Dia tinggal dan lu ini dia ada rencana mati punya. Kapan dia kasih lu ini potas dan lain sebagainya sehingga lu mati buang. Karena musuh. Tidak ada musuh yang baik, saudara yang terkasih dalam. Nah, Alkitab bilang dengan jelas, iblis itu musuh kita. Dari bagaimana Yesus ada di dalam kita, musuh kita juga ada di dalam kita. Tidak bisa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau ada musuh, pasti salah satu akan binasa. Makanya Alkitab berkata demikian, saudaraku, daging dengan roh itu tidak bisa bersatu, itu berlawanan. Saudara, itu berlawanan dan mereka pasti akan bermusuhan satu dengan yang lain. Tidak bisa. Ya. Tadi malam saya sampaikan di Takari, tidak ada orang Kristen sebentar rohani di sini, lalu rohana di sana. Itu tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa hari ini haleluya puji Tuhan menyembah Tuhan kiri kanan, lalu tiba-tiba di sini selesai menyembah Tuhan menyembah setan juga. Tidak bisa. Itu dua pribadi yang berbeda. Dan dia tidak bisa tinggal di dalam satu pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Lu lagi salibkan dia, salibkan dia. Habis salibkan dia, itu tidak bisa, tidak mungkin terjadi. Saudara yang terkasih dalam disalib, kita menyanyi hormat bagi Allah Bapa. Habis hormat bagi Allah Bapa, main TJ di bawah salib. Tidak bisa. Setan dengan Tuhan tidak bisa bersatu. Itu dari mana? Jadi kalau toh bisa, itu hanya ada satu pribadi. Hanya pura-pura menjadi punya pribadi yang lain. Tidak bisa dua menjadi satu, itu tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hanya pura-pura, action doang. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah hari ini kita mesti dengar baik-baik. Jangan sampai kita juga begitu, ada di GSJA lagi, tetapi
saudara yang diberkati Tuhan, Yesus tidak ada di dalam kita. Hidup kita masih seperti orang-orang dunia, yang sebentar rohani, sebentar dunia. Rohani, dunia. Itu tanda bahwa Kristus belum ada di dalam hidupmu. Karena kalau Kristus ada di dalam hidupmu, engkau tidak bisa dunia rohani, atau rohani dunia. Itu tidak mungkin. Karena dua ini bertentangan satu dengan yang lain. Galatia 6. Lihat ayat ini. Ayat yang ke-15 mulai. Perhatikan. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Galatia pasal yang ke-6 ayat ayat pasal 5 ayat yang ke-15 mulai. Galatia 5. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, ayat 16 lanjut. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu ayat yang ke-18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu dipimpin oleh Roh Kudus, kamu tidak ada di bawah hukum Taurat. Maksudnya hukum Taurat di sini adalah hal-hal yang bersifat sesuatu yang berkaitan dengan kedagingan kita, tuntutan, saudaraku, dalam hidup kita. Kita tidak akan ada di bawah hukuman itu, karena Kristus memerdekakan kita. Ayat yang ke-17, balik kembali. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara lihat, keinginan roh dengan keinginan daging itu berlawanan. Tidak bisa jadi satu, tidak bisa kompak mereka dua, tidak bisa. Karena itu kalau orang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, pasti roh setan berangkat. Kalau ada roh setan di dalam hidupnya, pasti roh Tuhan tidak ada. Itu dua saja. Saudara diberkati Tuhan. Tidak bisa, saya ulang lagi, roh setan, roh Tuhan tinggal sama-sama. Tidak bisa. Dan Kristen yang tidak membiarkan Kristus menguasai hidupnya, itu adalah Kristen yang ada di bawah penghukuman. Makanya saudara jangan heran. Ada begitu banyak orang Kristen tetapi dia belum lepas dari kutuk. Ada begitu banyak orang Kristen tapi dia belum lepas dari perbudakan maut, dosa, neraka, belum lepas. Karena saya ulang lagi, dia tidak membiarkan tempat pada Kristus. Dia tidak membiarkan hidupnya untuk Kristus menguasai. Sebab tanpa Kristus tidak ada orang bisa lepas dari perbudakan apapun. Makanya Paulus pernah berkata di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Perhatikan demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itulah orang kalau ada Yesus di dalam hidupnya, dia pasti jadi ciptaan baru. Yang lama pasti berlalu, yang baru pasti akan datang. Tapi kalau orang tidak di dalam Kristus, maka sekali lagi tidak akan pernah mungkin jadi baru. Kalau toh dia jadi baru, itu baru sementara. Karena setan ada di dalam. Saat kali setan kumat, maka dia kumat. Saat kali setan mulai kuasa hidupnya, dia akan lebih jahat lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu orang Kristen, ingatlah baik-baik. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada banyak orang? Karena saya ulang, ada banyak orang yang tidak mau melepaskan kedagingannya, tidak mau melepaskan tuan yang lama, tidak mau melepaskan, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan daging di dalam pribadi. Tuhan bagaimana mau masuk tinggal di dalam? Itu impossible. Itu sesuatu yang mustahil. Karena Alkitab berkata dengan jelas 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, kalau orang tidak keluar dari kenajisan, dia menolak Allah. Dia sendiri menolak Allah. Bagaimana Allah mau tinggal di dalam dia? Kalau dia sendiri tidak mau terima Tuhan, kalau dia sendiri tidak mau membiarkan Tuhan masuk tinggal di dalam dirinya, bagaimana Tuhan mau masuk? Kedagingan kita itu adalah sesuatu tindakan penolakan terhadap Allah.
Jadi saudara, biar mulut kita bilang percaya Yesus, biar mulut kita menyanyi lagu rohani, biar saudaraku perayaan Paskah dimeriahkan dengan begitu luar biasa, tetapi ketika hidup kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan, tidak mau dipulihkan oleh Tuhan, tidak mau dijadikan ciptaan baru, maka otomatis saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menerima Kristus tinggal di dalam hidup kita. Yesus pernah berkata, anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kirbat yang lama. Karena kalau ditaruh di kirbat yang lama, pasti tarobek, pasti sobek, pasti keluar itu anggur. Karena itu saudara, hidup kita pun tidak bisa Tuhan tinggal di dalam kalau kita tidak dibaharui lebih dulu. Karena itu dia tahu kita tidak bisa dibaharui dengan diri kita. Dia datang, tinggalkan sorga, mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. Dia bangkit di hari yang ketiga supaya kita terima dia masuk tinggal di dalam pribadi kita, tanpa ada sekat, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang membentengi. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, waktu dia bangkit dari maut, dia menampakkan diri 40 hari. Apa tujuannya? Dia mau setiap orang welcome dengan dia, buka hati, buka hidup untuk Kristus masuk. Makanya meskipun pintu-pintu sedang tertutup, terkunci, Yesus bisa tembus, saudara yang diberkati, karena dia mau tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang menerima dia. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, kenapa di dalam Kristus tidak ada penghukuman? Satu, karena di dalam Kristus menyelesaikan semua, kita jadi ciptaan baru. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga kita tidak hidup dalam daging, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, kenapa kalau kita ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman? Dikatakan begini di dalam dikatakan begini di dalam Roma 8 ayat 14. Mari kita lihat teks ini. Roma 8 ayat yang ke-14. Silakan dibacakan buat kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lanjut ayat 15, 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu telah terima roh. Roh ini R besar, artinya Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadikan kita anak Allah. Terus, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, oleh Roh Kudus itu orang bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Lanjut ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika kita anak, maka kita ahli waris, dikatakan. Maksudnya orang-orang yang terima janji-janji Allah. Makanya kita tidak mungkin ada di bawah kutuk. Kita tidak mungkin ada di bawah penghukuman. Karena kita disebut anak-anak Allah. Kita sudah terima Dia. Kita menjadikan Dia bagian dalam hidup kita. Rohnya ada dalam saudara saya. Dia pimpin hidup kita. Maka kita ini jadi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau Yesus ada di dalam saudara dan saya ulang, satu, dia bikin kita jadi ciptaan baru. Daging pasti mati. Dua, kalau dia di dalam saudara dan saya, dia angkat kita menjadi anak-anaknya. Karena kita jadi anak-anaknya, ayat tadi berkata kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya begini, kalau kita belum jadi anak, kita tidak bisa omong Bapa, Bapa, tidak bisa. Ya. Tidak mungkin saudaraku, Om kamu panggil Bapak, tidak bisa. Bapak ya Bapak, Om ya Om. Saudara, kalau hubunganmu belum anak Bapak, kamu tidak bisa panggil Bapak. Jadi bagaimana bisa anak Bapak kalau Yesus ada di dalam kamu? Kalau Yesus tidak ada di dalam kamu, tidak bisa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungan anak Bapa, saya selalu katakan itu hubungan spesial. Hubungan anak Bapa itu hubungan yang begitu dekat. Inilah hubungan kita dengan Tuhan.
hubungan saudara dan saya dengan Tuhan itu hubungan bapak anak. Ya. Makanya saya heran kalau ada orang bilang saya Kristen, tetapi hubungannya seperti keponakan dan om. Itu bagaimana, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saya selalu saksikan di tempat ini kan, kalau keponakan dengan om itu beda dengan bapak dengan anak. Kalau bapak dengan anak, Anda lihat, waktu mama hamil 3 bulan, bapak yang dampingi, om tidak dampingi. Saudara, waktu anak pi daftar sekolah pertama, itu bapak yang antar pi. Waktu sepatu robek, bapak yang beli kasih, om tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, om kapan hadir? Om hadir waktu terima belis. Nah, itu om hadir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya om tidak lebih dekat dari bapak. Ya. Nah sekarang menjadi soal, Kristen ini panggil siapa Tuhannya? Alkitab bilang kita panggil Tuhan kita Bapa. Ya. Karena dia menyertai kita terus. Tapi mana, saudaraku, Tuhan menyertai kita, tapi kita tidak akui dia sebagai Bapa kita. Kita tidak membiarkan dia menjadi Bapa di dalam hidup kita. Buktinya, kita ke pasar, kita tidak pernah minta Bapa dampingi kita. Kita mau sekolah, kita tidak pernah minta Bapa dampingi kita. Saudara, kita rasa Bapa terlalu jauh. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang menggantikan posisi om-om yang lain? Om-om yang lain itu apa? Uang kita, pekerjaan kita, kekuatan kita seringkali menempati posisi bapak di dalam hidup kita. Saudaraku, padahal dia sebenarnya om. Saya anggap uang itu om, pekerjaan itu om. Saudara, dia bukan bapak kita. Dia tidak bisa menolong kita dalam segala waktu. Yang bisa menolong kita hanya Bapa. Tapi berapa banyak orang Kristen yang memberikan hidupnya kepada Bapa, yang tidak bisa terpisah dari Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi mengaku Kristen. Iya, saya perlu Bapa kalau pas ulang tahun. Ya, kan? Makanya kalau orang Kristen yang begini ulang tahun baru dia ibadah. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya perlu Tuhan kapan? Oh, saya perlu Tuhan karena air sudah di batang leher. Semua tenggelam baru saya cari Tuhan. Itu Tuhan tidak menjadi penting dalam hidup saudara dan saya. Tuhan itu Bapa. Saya ulang lagi, saudara, Bapa itu tidak bisa jauh. Ya. Jadi kalau ada Kristus di dalam hidup saudara dan saya, bagaimana kita bisa jauh dari dia? Kalau Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya, kita tidak bisa jauh dari Yesus. Yesus dekat dengan kita. Nah, Yesus dekat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Darah yang mengalir di dalam pribadi saya itu darah Plaimo dan darah Bau. Saudara, ini 2 darah tidak bisa terpisahkan dari satu pribadi. Ya. Sampai kapan? Bau Plaimo itu tidak bisa dilepaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu sudah dalam hidup saya. Nah, bagaimana Yesus ada di dalam hidup saya, tetapi kok Yesus bisa terpisah jauh dari saya? Bagaimana mungkin Yesus ada di dalam saya, tetapi justru saya tidak dekat dengan Yesus? Itu kan sesuatu yang impossible, tidak masuk akal. Saudara. Ya, karena itu pada pagi diberkati ini, Paskah ini, saya ulang, biarlah kita semakin ingat bahwa Yesus itu mau diam di dalam kita. Dia mau lepaskan kita dari penghukuman. Kalau saudara tidak di dalam Yesus, saya ulang lagi, hidupmu jauh dari Tuhan, hidupmu jauh dari Yesus, maka engkau akan tetap ada di dalam kutuk, ikut terus. Kemana-mana kutuk gandeng terus, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau saudara mau hidup dekat dengan Tuhan, sadarilah diri, saya anak Tuhan. Kalau saudara sudah malas datang gereja, ingat, saya anak Tuhan, bukan anak GSJA. Ya saudara, kalau saudara mulai lupa doa, ingat, saya ini anak Tuhan. Anak Tuhan, anak Tuhan. Kalau tahu anak Tuhan,
jangan lupa dekat dengan Tuhanmu. Kalau kamu tahu anak Allah, maka jangan jauh dari Allahmu, karena Dia Bapamu yang tidak mau engkau jauh dari Dia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang jauh dari Tuhan, dia belum jadi anak Allah. Yesus belum ada di dalam dia. Izinkan saya menyampaikan pesan ini. Jadi kalau ada orang malas gereja, meskipun tidak semua orang malas gereja itu, saudaraku, tidak semua orang yang datang gereja, rajin gereja itu semua ada Tuhan di dalam. Tapi saya pastikan yang malas gereja, Tuhan tidak ada di dalam diri. Pasti, yakinlah. Ya saudara. Bagaimana Tuhan ada di dalam dirinya, dia lebih dekat dengan yang lain. Saudara, itu tidak mungkin. Ya. Jadi kalau saudara minggu ini muncul, 3 minggu lagi baru datang, saya pastikan Tuhan belum ada di dalam diri. Karena itu ini pasca buka luput hati baik-baik, terima Yesus dalam hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau, apalagi yang lebih parah itu muncul 1 kali, tenggelam 3 bulan, baru muncul lagi. Itu Tuhan lebih jauh lagi. Itu Tuhan bukan hanya di Pulau Semau, itu Tuhan ada di Alor sana, masih jauh. Ya saudara. Apalagi yang lebih parah, yang tenggelam di pasca, muncul di Natal. Nah, itu lebih parah. Itu Tuhan di Jawa, dia di Kupang sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi yang sudah 2 tahun tidak pernah datang gereja, 3 tahun tidak pernah datang gereja, itu Tuhan di Amerika, lu di Bolok NTT. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada orang yang begitu. Tuhan dekat sini, kalau dekat sini mau dekat terus. Jadi saya mau bilang begini, sederhana. Kalau engkau mulai rasa, ini minggu saya tidak pergi gereja, rasa kayak, aduh, itu tanda Tuhan ada dalam hati. Itu tanda, itu Tuhan ada dalam hati saudara. Maka saudara tidak bisa jauh. Begitu mau jauh, rasa kangen, rasa tidak bisa. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak datang gereja, rasa biasa, soalnya ada rasa kepengen pergi gereja. Aduh, Anda dengar, Tuhan tidak dalam hidupmu, kasihan. Kau kasihan, kutuk ada ikolu. Penghukuman ada ikolu, neraka ada ikolu. Saya mau bilang ini, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan. Tapi kalau engkau masih rasa haus, rasa rindu, rasa lapar, aduh Tuhan beta susah minggu son pergi gereja, Tuhan beta sukar mana nih? Itu tanda Tuhan ada. Itu tanda ada Tuhan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau engkau tidak ada rasa sama sekali, waduh bahaya. Apalagi yang bilang, saya tidak pergi gereja. Nanti saya perasaan dengan Pak Pendeta. Hai, kalau kau perasaan itu lebih parah lagi. Jangan. Orang datang gereja bukan karena perasaan, tapi karena rasa Tuhan dekat di dalam hidup saya dan saudara. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang dulu samping kiri kanan, Tuhan dekat lu kok jauh? Dekat ke jauh. Kalau Tuhan dekat, rasa. Ya toh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana mungkin orang ada dekat kita tidak rasa kita kalau dia jauh? Orang buta saja dia tahu. Kalau ada orang dekat dan orang tidak dekat dia tahu. Orang buta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah apalagi kita yang mata biji menyala. Mati rasa. Saudara, kecuali mati rasa. Itu sah. Saudara yang diberkati. Jadi tak usah kangen dengan gereja, tak usah kangen dengan sesama anak Tuhan, tak usah kangen dengan pendeta, tak usah. Kangenlah dengan Tuhan Allah. Karena kalau kau kangen dengan Tuhan Allah, itu tanda Tuhan memang ada di dalam lupung diri. Makanya lupung kangen sudah bisa hilang. Saudara, lihat itu pemazmur Bani Korah dalam Mazmur 84, dia kan bilang ayat 12, itu ayat saya singgung di hari Jumat kemarin, ya. Lebih baik 1 hari di pelatarannya, ini kangen ini, daripada 1000 hari di tanpa lain. Itu karena kangen. Kalau soalnya kangen, soalnya mungkin ada itu ayat Mazmur 84 ayat 12. Ya. Itu karena rindu, karena terlalu rasa kurang kalau tidak ada Tuhan. Itu makanya dia omong begitu. Mazmur 84. Coba ayat lanjut.
Ayat 12, ini ayat 13. Berarti klik ayat 11 mungkin, Mazmur 84. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di mana? Saya kasih contoh, ini real, ini nyata. Orangnya juga ada, Bapak Yansen. Dia datang pastor, dia bilang ini, Ken, ini tau karena dia hipnotis beta, makanya beta kalau sudah ketemu dia satu hari itu berasa kayak ganjil. Jadi Bapak tuh datang cari Ken, kadang telepon dong makan nasi babi, segala macam. Loh, Anda lihat, manusia sah. Kalau rasa kangen, kepengen ketemu terus. Bapak cerita di pastori. Saya pikir dia datang cari beta, soalnya dia sedang cari beta. Adiknya ada, adiknya bisa, saudara. Makanya sudah bilang manusia saya. Kalau dong penghubungan bagus, dong jauh sana bisa manusia. Apalagi kalau kita dengan Tuhan, aduh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi dengan Tuhan. Manusia kan tolong kita apa? Paling ya kalau dia ada dia tolong ketong. Ya kalau ada kita makan nasi babi sama-sama, nasi goreng sama-sama. Kalau sana ada, ya biar sah. Itu saudara. Tapi toh itu kita masih punya rasa kangen. Saudara, istri kita tidak ketemu beberapa hari kan kita kangen. Istri kasih apa sama kita? Ya paling kehidupan jasmani kita dipenuhi, saudara. Tapi kok kita kangen dengan dia? Bahkan ada orang dia pun istri sumati pun dia masih kangen dengan dia pun istri yang sumati. Karena kedekatan. Karena kangen sering dia kunjungi dia pun kuburan. Bapak sekalipun lu sudah di dalam, mama tetap datang. Ya sudah lihat. Kuburan seorang masih kangen, yang di kuburan loh. Nah karena mana kalau Tuhan ada di dalam sini loh, di dalam sini. Memang ulang-ulang, di dalam loh, di dalam. Baru lu kangen di lain, itu hanya gila. Saudara, di dalam sini. Saudara, kecuali tidak di dalam. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau di dalam kita kangen lain itu kurang ajar. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak mungkin. Saya KKR dengan ini anak-anak dong nih, dari dong masih SMP. Kemarin dong bilang, Bapak, dulu Bapak khotbah di sini, itu gereja beta pernah khotbah di situ. Saudara dengan Bapak Paul, almarhum. Dong bilang, Bapak kami menari tamborin, tapi itu hari kami SD. Sekarang dia S2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, S2. Kami waktu itu SMP, Kami waktu itu SMP, kami menari tamborin di ini gereja dan Bapak waktu itu Bapak dan Bapak Paul khotbah. Saya memang ingat dong menari tamborin, saya tidak tahu kalau waktu itu mereka masih SMP. Sekarang sudah S2, sudah dosen di ini Staken. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Oh begitu berarti sulamanya. Tetapi saya melihat roh yang menyala-nyala, orang yang tetap setia melayani Tuhan, saudara. S2 juga masih menari tamborin. Itu kalau bukan Tuhan di dalam, siapa mau? Dosen mau menari tamborin. Saudara yang diberkati Tuhan. Bukan kotong yang ketua OSIS juga tidak. Dosen asli. Ya. S2, saudara. Tapi masih menari tamborin. Dan kalau menari semangatnya luar biasa. Semangat luar biasa. Ya. Ini pagi dong ada menari lagi di Fatulil. Jadi tadi malam kami pulang, saya bawa mereka sehingga kas turun di Paritis itu, dong lanjut dan trek naik, saudara.
melayani Tuhan non-stop dari SMP. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau bukan Tuhan, beta dalam perenungan betanya bilang, ana dong cinta Tuhan. Luar biasa. Cinta Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Cinta Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan buat kita. Kalau orang Tuhan ada di dalam dia anak Allah. Kalau dia anak Allah, ingat, kutuk jauh. Tuhan seangkat semua. Maut, Tuhan seangkat semua. Hidup ini pasti diberkati. Hidup akan lihat luar biasa semua. Nah, Tuhan pasti bikin perkara-perkara hebat. Ya. Karena kita puas hati dan Tuhan soalnya bisa jauh, dekat, melengket. Saudara yang diberkati Tuhan. Itu ciri anak-anak Tuhan. Yang terakhir, kalau kita ini Yesus ada di dalam kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab berkata begini. Mari kita lihat ayat ini. Saudara, Roma pasal yang ke-8. Saya mau tutup bagian ini. Kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8. Saya bacakan ulang ayat yang ke-10 tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Garis bawah itu kalimat kebenaran. Jadi Kristus kalau ada di dalam kita, hidup kita itu pasti ada di dalam kebenaran. Kata kebenaran di sini ini bertalian dengan firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama ayat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara yang diberkati. Lalu ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 1 mengatakan begini. Yohanes 1 ayat 14. Silakan dibacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu sudah menjadi manusia. Dan ini kalimat penting. Diam. Yang diam itu apa? Firman itu di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ingatlah baik-baik. Tuhan itu datang, dia sudah mati buat kita, dia sudah bangkit buat kita. Tetapi dia juga sudah naik ke sorga buat kita. Tapi dia tidak tinggalkan kita. Karena firman-Nya, firman dengan dia itu tidak bisa dipisahkan. Fisiknya memang sudah tidak ada. Saudara, tubuh jasmaninya sudah tidak ada. Tetapi firman-Nya ada. Itu berarti dia ada. Allah ada. Karena itu kalau Tuhan ada di dalam hidup ini, harusnya firman itu ada di dalam hidup ini. Firman itu tinggal di dalam hidup kita. Firman itu bersemayam di dalam pribadi kita. Firman kebenaran itu tidak boleh jauh dari saudara dan saya. Firman itu harus tinggal di dalam hati kita. Kata Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma pasal 10 mengatakan bahwa firman itu dekat, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati kita. Firman itu dekat, dia tidak jauh saudara, dia dekat di dalam mulut dan di dalam hati kita. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam saudara dan saya, firman-Nya tidak bisa jauh. Firman-Nya tidak bisa jauh. Firman-Nya akan melekat. Firman-Nya tinggal di dalam hidup kita sekalian. Firman-Nya akan menjadi bagian terpenting dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan dan firman tidak bisa dipisahkan. Karena itu kalau saudara masih menjadi orang Kristen yang bergaul karib dengan firman Allah, suka dengan ajaran Tuhan, itu tanda Tuhan ada di dalam saudara. Tetapi kalau sudah tidak suka lagi dengan ajaran kebenaran, tidak baca Alkitab lagi, tidak suka dengar khotbah-khotbah, Anda dengar baik-baik, sesungguhnya Tuhan tidak ada di dalam saudara dan saya.
Karena kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, Dia dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Saya bacakan teks ini buat kita, 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, dari ajaran Kristus, dari firman Allah, tidak memiliki Allah. Allah tidak ada dalam dirinya. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Siapa tinggal di dalam ajaran firman Allah, dia punya Tuhan, punya Bapa, punya anak, punya Roh Kudus. Tapi kalau tidak tinggal di dalam ajaran, tidak punya. Saudara yang diberkati Tuhan, punya Kristen punya, tapi punya Bapa, anak, Roh Kudus tidak punya. Karena ciri orang yang dekat dengan Tuhan, firman-Nya ada di dalam dirinya. Hari ini saudaraku yang diberkati, 3 kebenaran ini menolong kita sekalian. Kalau kita ini jadi ciptaan baru, kalau kita ini saudara jadi anak-anak Allah, kalau kita ini menjadi orang-orang Kristen yang firman tinggal di dalam kita, itu tanda bahwa Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu tanda bahwa Tuhan ada di dalam kita. Karena satu tandanya jelas, hidup kita sudah baru. Itu tanda Tuhan ada. Kedua, tidak bisa jauh dari Tuhan. Itu tanda Tuhan ada, saudara. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita tiap hari suka firman, haus, lapar, kebenaran. Itu tanda Tuhan ada di dalam pribadi saudara dan saya. Hidup seperti ini, kutuk tidak akan menyertai kita. Hidup seperti ini, kutuk sudah ditanggung Yesus Kristus. Hidup seperti ini, jangan takut. Mati hari ini, besok, lusa sama saja. Karena bagi kita kematian adalah keuntungan. Karena Kristus sudah siapkan tempat buat kita di sorga yang kekal. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di hari Paskah kebangkitan Tuhan ini, kita beri kemenangan kita bersyukur buat kemenangan kita. Kita bersyukur buat kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Syukurilah kemenangan ini, ya. Karena itu orang-orang yang syukuri kemenangan itu adalah orang-orang yang tahu benar bahwa hari ini adalah peristiwa besar, peristiwa iman, di mana Tuhan memerdekakan kita dari penghukuman, dari kutuk dan dari neraka yang membinasakan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Satu pujian kita nyanyikan. Haleluya.